Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mengemukakan presentasi yang berjudul Analisis Pendekatan Kekuasaan, Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau bisa disebut P2SEM di Provinsi Jawa Timur. Kelompok 9 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama Aditya Anugrah Ramadan dengan NIM H141772. Selanjutnya ada Ilham Fadila dengan NIM H141776. Dan selanjutnya ada M Jahrani H141786. Dan selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Faisal Ansori dengan NIM H141793. Selanjutnya merupakan hasil resum dari jurnal yang kami bahas. LP2SM ini merupakan program intervensi pemerintah yang diatur melalui perubahan APBD tahun 2008 dan juga sebagai respon terhadap kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2017. Mekanisme penyaluran dana hibah P2SM tersendiri diatur dalam Pergub nomor 72 tahun 2008, di mana inti dari mekanisme tersebut yaitu menyalurkan melalui Pokmas atau LSM. Mekanisme tersebut melalui beberapa tahapan yang terdiri dari pengajuan proposal oleh lembaga penerima hibah, di mana proposal tersebut direkomendasikan oleh anggota dewan setempat. Akan tetapi, prakteknya ada lembaga penerima hibah yang tidak melalui tahapan tersebut dan malah menggunakan hal tersebut sebagai alat mencari suara dalam pilkada yang terjadi pada tahun 2008 tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis jurnal ini merupakan teori kekuasaan. Teori kekuasaan sendiri adalah konsep untuk menggunakan sumber daya apapun yang tersedia untuk memenuhi tujuan dari individu dan atau kelompok. Dengan memiliki kekuasaan individu atau kelompok dapat mempengaruhi pihak lainnya untuk mengusahakan tujuannya. Max Weber menulis di bukunya Economy and Society, kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang untuk mencapai tujuannya sendiri meskipun terdapat hambatan. Dalam buku tersebut ada 3 jenis bentuk kekuasaan dasar. Pertama, kekuasaan mengendalikan alam dengan teknik rekayasa tertentu. 2, kekuasaan mempengaruhi orang lain. 3, merupakan kekuasaan bersama untuk mempengaruhi institusi. Selanjutnya, hasil analisis jurnal ini, P2SM yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Jawa Timur pada tahun 2008 karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak tidak tercapai karena adanya permainan kekuasaan yang terjadi di tingkat legislatif dan eksekutif. Hal ini diperparah juga pada tahun tersebut adanya pemilu baik di tingkat gubernur maupun di tingkat legislatif. Sehingga petana pada saat itu ingin kembali menjabat sebagai legislatif maupun eksekutif, sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk program P2SM di masyarakat malah digunakan oleh petahana untuk memenuhi kepentingan sendiri untuk pemilihan gubernur maupun legislatif. Meskipun terjadi di lembaga P2SM sendiri, dapat dilihat hanya beberapa individu dan kelompok yang dekat dengan anggota legislatif yang dapat menjangkau dana tersebut, sehingga terjadinya kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Lalu terjadi pemotongan anggaran bantuan yang diterima peserta dan ada beberapa program yang fiktif, yang padahal program tersebut tidak ada. Selanjutnya, yang memiliki kekuasaan di lembaga P2SM tersendiri bukan eksekutif melainkan anggota DPR, sehingga apabila ingin mendapatkan jangkauan dana, maka kelompok atau individu harus memiliki hubungan erat dengan anggota DPR tersendiri. Motif pencarian kekuasaan dengan menggunakan anggaran negara ini memang sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Masyarakat juga kurang teredukasi dengan integritas para calon pejabat sehingga bisa menerima janji-janji politik praktis dari para politis. Sehingga politisi ketika sudah terpilih akan menggunakan kekuasaannya terutama dalam alokasi sumber daya anggaran kepada konstitusi yang
tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Kesimpulan dari analisis jurnal di atas bahwa para pejabat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini menyebabkan banyak kerugian di tengah masyarakat sendiri yang seharusnya bertujuan membantu masyarakat akibat kenaikan BBM malah digunakan sebaliknya untuk digunakan kepentingan politik untuk mencari suara. Saran: untuk mengurangi kasus serupa perlu pembenahan luar biasa dalam sistem pemilihan politik. Karena sistem pemilihan politik di Indonesia sendiri yang kita tahu sudah terlalu kapitalistik, hanya yang punya uang yang bisa menjadi pejabat. Karena ongkos politik sendiri itu mahal, sehingga para pejabat yang terpilih mempunyai kepentingan untuk melayani para pemodal yang memberikan modal kepada pejabat tersebut. Selanjutnya, mengurangi oligopoli kekuasaan juga perlu dilakukan untuk menghindari praktik korupsi. Seharusnya eksekutif dan legislatif mempunyai kekuatan yang cukup untuk saling mengimbangi sehingga tidak. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.